saya membuat leaflet. Yang keempat, melaksanakan kegiatan vaksinasi. Yang kelima, melakukan kunjungan rumah bagi ibu yang tidak melakukan vaksinasi, Dok. Jadi, Dok, gimana kegiatan vaksinasi kita nanti, Dokter? Kan untuk masyarakat umum kan udah selesai. Tinggal ibu hamil kan, Dokter, sama ibu menyusui. Kemarin waktu di rancangan ini, rencananya waktu kegiatan masyarakat umum itu nggak digabungkan seharusnya kegiatannya. Masyarakat umum di balai desa, ibu hamilnya di pustu atau puskesmas. Iya, Dok. Jangan digabung lagi, Dok. Jadi ini kayak mana nanti, Dokter? Kalau kan masyarakat umum kan udah siap kita, Dok. Tadi ini perencanaan memang masih kita suruh lah bidan desa untuk mendata hamilnya sama yang menyusui. Setelah ada jumlahnya semua baru kita laksanakan vaksinasi di puskesmas. Jadi izinlah nilai ya, Dok, untuk kegiatan 1, 2, 3 itu penyuluhan, membuat poster sama membuat leaflet. Terus nanti, Dok, rencana kan ini baru hari ini mulai bisa aktualisasikan, Dok. Ya. Kalau bisa Rabu depan kita buat kegiatan vaksinasi kehamilan ini ya. Kali 15. Mengumpul datanya itu semua secara Nanti izin ya, Dok, nanti tanya bidan berapa sasaran yang bisa ya. Oke, Dila. Terima kasih ya, Dok. Oke. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Nila Lestari Ginting dari Puskesmas Kuta Bulu. Di sini saya mau membawakan sedikit penyuluhan dan sosialisasi tentang vaksinasi pada ibu hamil, vaksinasi COVID-19. Jadi di sana saya ada bawa leaflet, nanti bisa dibaca-baca di rumah. Sekarang saya bisa. Ya. Jadi dari 1 Agustus kemarin itu berdasarkan surat Kementerian Kesehatan, jadi ibu hamil itu sudah bisa divaksinasi COVID-19. Sebelumnya kan ibu menyusui aja yang bisa ya. Jadi menurut surat keterangan Kemenkes itu, vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin Moderna bisa kita berikan pada ibu hamil dengan ketentuan kalau vaksin Sinovac 2 kali pemberian interval 28 hari, sama dengan Moderna juga gitu. Pfizer interval 21 hari dia untuk vaksin keduanya. Jadi kenapa ibu hamil itu penting untuk divaksinasi? Itu yang pertama untuk memberikan kekebalan pada tubuh ya. Setiap imunisasi pasti fungsinya untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh. Vaksin COVID-19 juga gitu. Jadi kalau kita nanti terpapar virus COVID-19 itu efeknya nggak parah. Mungkin kalau orang bisa sampai sesak, mungkin kalau yang sudah divaksinasi cuma demam-demam biasa. Ya, jadi jangan takut untuk divaksin COVID-19 gitu. Terus apa aja syarat-syarat untuk divaksin COVID-19? Itu pertama, tekanan darahnya tidak di atas 140/90. Ya, itu ada tuh di leafletnya, dibaca. Nah, terus usia kandungannya di 3 bulan ke atas sampai aterem. Aterem ini maksudnya sampai 9 bulan masih bisa kita vaksinasi. Ya, terus kalau ada penyakit jantung, asma, DM, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, itu harus terkontrol dulu kondisinya. Misalnya dia ada DM-nya, bisa divaksin, cuman gulanya terkontrol, atau memang dia sudah rutin minum obat gula ya. Penyakit autoimun ini maksudnya gimana? Itu penyakit lupus. Biasanya dia minum ini dexamethasone rutin. Nah, kortikosteroid kalau bahasa kedokterannya. Kalau obatnya dexa. Masa nggak ada di sini ya, ada autoimun ya. Nah, ini pun harus persetujuan dokter dulu. Terus apalagi yang tidak bisa diberikan, ada riwayat alergi beratnya. Misalnya dia pernah vaksin TT, siap vaksin TT entah batal semua badannya, ada sesak, itu nggak bisa kita berikan vaksin COVID-19 ya. Nah, jadi nanti kalau udah ada pemberitahuan dari puskesmas bahwasanya misalnya tanggal sekian ada vaksinasi ibu hamil, itu siapkan KTP ya. Nah, KTP, terus pastikan memang lagi nggak ada keluhan, datang ke fasilitas yang memang menyediakan untuk vaksinasi COVID-19. Ya, di sini
Ada yang mau ditanya? Ada mana tahu? Kayak mana nanti udah 9 bulan aku vaksin pertamanya, vaksin keduanya gimana? Sama, nggak apa-apa. Misalnya hari ini kak vaksinasi hamil, besoknya udah lahiran, pokoknya 28 hari dari vaksin pertama dulu. Jadi kamu udah dihitungan vaksin ibu menyusui, nggak masalah. Ya jangan harus hamil gitu, enggak. Kalau lahiran dia belum kena vaksin, itu pun bisa setelah lahiran kan Bisa. Tapi memang kalau saya buat memberi vaksinasi untuk ibu hamil, kita khususkan ke ibu hamil. Nah, mungkin nanti pelaksanaannya serentak dengan vaksin ibu menyusui. Kenapa? Karena kemarin waktu masyarakat umum kan vaksin kita yang kita bawa AstraZeneca itu pula yang tersedia dari dinas. Jadi nanti ibu bidannya mendata berapa ibu hamil, ibu menyusui, nanti dilaporkan ke puskesmas dan kita tahu berapa sediaan vaksin. Nanti serentak kayaknya semua desa Kutabulu, kecamatan Kutabulu, pelaksananya pun mungkin nanti di puskesmas. Iya, karena kalau dijelajahi lagi satu-satu terlalu sedikit dan terlalu kan 20 orang paling nanti satu desa ada 30 orang kan. Sedangkan dari dinas maksimal 200 orang pelaksanaan vaksinasi satu hari. Bisa ya. Ada yang mau ditanya? Iya, Nah, kalau ada terus setelah vaksinasi bukan 100% kebal dari virus COVID ya, makanya tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M sekarang ya, kalau dulu 3M kan. Nah, ini mau tahun baru lagi, jangan dulu keluar kota apalagi hamil di desa Pulau ini saja. Menggo kak, treatment sugun kena pas, gak jelas nih. Di kabari bidan kena karirah kena vaksin dah kena ya. Telah sukses penyerangan vaksin ibu hamil pas menyusui. Bujur. Enggak lamanya. Selamat siang buat kita semua, berdua. Saya Nila Saridinti, bidan dari Puskesmas Kutabulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan sosialisasi tentang manfaat vaksinasi pada ibu hamil. Ya mungkin di sini berbeda-beda usia kandungannya ya. Jadi ini ada saya bawa leaflet tadi, bisa dibaca-baca dulu nanti ya. Di sini ada tentang manfaat vaksinasi pada ibu hamil, sama vaksin apa yang bisa pada ibu hamil. Mungkin bisa kita lihat isinya. Di sini di bagian depan ada manfaat vaksinasi pada ibu hamil ya. Dari bulan Agustus kemarin, ibu hamil itu sudah bisa divaksinasi dengan syarat usia kehamilannya sudah 3 bulan ke atas sampai aterem. Aterem ini maksudnya sampai umurnya 9 bulan sudah bisa dilakukan vaksinasi. Vaksinasi apa saja yang bisa diberikan pada ibu hamil itu ada vaksinasi Pfizer, Moderna sama Sinovac. Cuman mungkin karena ketersediaan vaksin kita masih di AstraZeneca, nanti untuk vaksinasi di negeri Jahe kemungkinan menyusul. Nanti kami kabari sama bidan desanya ya. Terus apa aja manfaat vaksinasi pada ibu hamil? Ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya nanti ibu hamil itu terpapar atau terkena virus COVID-19, itu efek virusnya tidak bahaya sama ibu hamil, mungkin hanya gejala ringan, demam-demam ringan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan imun tubuh. Memang kan penggunaan vaksin untuk meningkatkan imun tubuh ya. Yang keempat, kalau pada wanita ibu hamil yang telah divaksinasi, menurut penelitian, tapi memang pada vaksin Pfizer sama Moderna, itu bayi yang dilahirkan pun ada tingkat imunitas untuk bayinya. Nah, jadi jangan takut, walaupun masih program baru dari pemerintah, vaksin ibu hamil ini aman. Sudah banyak kami vaksinasi dari Puskesmas Kutabulu, itu ada di Pola Tebu, Kutabulu, Si Abang-Abang, di Nabun sudah 8 desa, itu aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Terima kasih atas waktunya udah diluangkan.
siang buat kita semua. Perkenalkan, saya bidan dari Puskesmas Sutabulu. Nama saya Nila Lestari Ginting. Di sini saya akan sedikit membawa penyuluhan dan sosialisasi tentang vaksinasi pada ibu hamil ya. Jadi sesuai surat edaran Kemenkes tanggal 1 bulan 8 kemarin, itu ibu hamil sudah bisa divaksinasi untuk COVID-19. Sebelumnya kan ibu menyusui juga udah bisa ya. Jadi itu vaksin yang bisa diberikan pada ibu hamil itu ada 3. Yang pertama Sinovac, Pfizer, Moderna. Kalau Sinovac dia interval pemberian pertama dengan kedua itu 28 hari. Kalau Pfizer 21 hari dari suntik yang pertama. Kalau Moderna sama kayak Sinovac 28 hari juga ya. Jadi sebelum kita melakukan vaksinasi itu kita terlebih dahulu melakukan registrasi di ini. BID-LY registrasi vaksinasi Bumil. Nanti di situ ada isiannya, tanggal berapa mau divaksin, waktu berapa dan di mana. Nanti kalau ada keterangan vaksinasi katanya dari bidan udah bisa didaftarkan ya. Terus apa aja manfaat vaksinasi pada ibu hamil itu? Yang pertama itu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Yang kedua, kalau kita tertular COVID-19, kalau sudah divaksin nanti gejalanya tidak akan berat. Nah, yang ketiga, vaksinasi berguna sebagai peningkatan imunitas tubuh. Yang keempat, pada wanita hamil yang telah divaksinasi, bayinya yang baru lahir memiliki antibodi pelindung terhadap COVID-19. Ini memang sudah diteliti pada pemakaian vaksin Pfizer dan Moderna. Untuk Sinovac memang belum diteliti ya. Syarat apa saja yang untuk ibu hamil supaya bisa divaksinasi itu usia kandungannya 13 minggu ke atas. 13 minggu itu berarti 3 bulan ke atas ya. Terus tekanan darahnya itu tidak di atas 140/90. Terus kalau ada penyakit jantung, asma, DM, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik dan penyakit hati harus dalam kondisi terkontrol. Maksudnya gimana? Kalau dia ada asma itu tidak dalam pada saat divaksinasi itu tidak dalam sesak. Atau ada DM ini penyakit gula maksudnya ya ibu-ibu, itu teratur dia minum gulanya dan gulanya tidak di atas 200 biasanya. Terus jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat tujuan dokter. Ini maksudnya penyakit autoimun, ada sini yang kena lupus kan nggak ada kan? Nah, itu harus persetujuan dokter dulu ya. Terus jika memiliki riwayat alergi berat harus mendapatkan pemantauan khusus. Jadi nanti sebelum vaksinasi mana tahu pernah suntik sesuatu, setelah suntik ada gatal-gatal, kasih tahu dulu ke petugas screeningnya ya. Nah, terus ini di tanggal 15 ini kita ada mengadakan kegiatan vaksinasi ibu hamil, ibu menyusui sama untuk usia 12 sampai 18 tahun di Puskesmas. Nanti dikabarkan bidannya untuk jam berapa datang ke sana. Cuman untuk ibu hamil kami sarankan datang karena dari Rumah Sakit Evarina sudah ada ngasih tahu ke kita, ke orang Puskesmas itu nanti mereka datang bawa alat USG sama dokter sama vitamin katanya. Ya. Jadi jangan ada yang nggak datang. Ada yang mau ditanya? Tanya ibu-ibu kira belum biar kira. Apa sih ditangguh sih terkena sih asalnya bukan katakan nah. Iya. Kalau gitu terima kasih buat waktunya. Berjua-jua. Selamat pagi menjelang siang. Saya bidan dari Puskesmas Sutabulu. Nama saya Nila Lestari Ginting. Di sini saya akan sedikit membawa penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jadi di sini tadi saya bawa leaflet, nanti bisa dibaca-baca. Ya. Jadi menurut surat edaran Kemenkes bulan 8 kemarin tanggal 1, ibu hamil itu sudah bisa divaksinasi COVID-19 ya. Sebelumnya ya kan yang kita tahu itu cuma ibu menyusui ya. Jadi vaksin apa saja yang bisa diberikan pada ibu hamil itu ada yang selama di Indonesia ada 3 jenis vaksin ya. Ada Sinovac, Pfizer sama Moderna. Interval vaksin pemberian pertama dan kedua untuk Sinovac itu selama waktunya 28 hari, untuk Pfizer 21 hari, Moderna sama kayak Sinovac 28 hari ya. Jadi sebelum melakukan vaksinasi, nanti mungkin ada kegiatan vaksinasi kita lakukan di Puskesmas tanggal 15 ini. Itu ibu hamil melakukan registrasi di sini, BID-LY registrasi vaksinasi Bumil ya. Jadi nanti di situ ada isian yang harus diisi, itu tanggal vaksin sama jam kedatangan. Ya, terus datang
ke fasilitas kesehatan yang mengadakan vaksinasinya. Terus untuk apa sebenarnya divaksin ibu hamil? Itu ada 4 manfaat yang diberikan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Yang pertama sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, jika suatu saat tertular COVID-19 akan mengurangi gejala berat si penderita. Yang ketiga, vaksinasi berguna sebagai peningkatan imunitas tubuh. Yang keempat, pada wanita hamil yang telah divaksinasi, ini sudah dilakukan penelitian memang untuk vaksin Pfizer dan Moderna ya, Sinovac belum. Itu bayi yang dilahirkannya itu memiliki antibodi pelindung terhadap COVID-19. Jadi syarat-syarat untuk diberikan vaksinasi COVID-19 itu biasanya kita lakukan screening dulu nanti sebelum dilakukan vaksinasi. Yang pertama itu pemberian dosis pertama itu diberikan saat usia kandungan itu 13 minggu. 13 minggu maksudnya 3 bulan ke atas. Yang kedua, tekanan darahnya tidak di atas 140/90. Yang ketiga, jika dia memiliki penyakit jantung, asma, diabetes, penyakit paru, HIV, hipertiroid atau gondok, ginjal kronik, penyakit hati, itu sudah harus dalam kondisi terkontrol. Maksudnya terkontrol gimana? Seperti asma, itu pada saat vaksinasi tidak sesak atau dalam keadaan sehat. Kalau dia diabetes atau penyakit gula, itu sudah teratur minum obat gula dan kadar gulanya tidak di atas 200. Ya. Terus yang keempat, jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dokter. Biasanya autoimun ini penyakit lupus. Kita nggak ada penyakit lupus ya di sini ya, sehat semua ya. Nggak ada ya. Terus kalau memiliki alergi berat harus mendapat pemantauan khusus. Jadi memang terkadang kan ada orang alergi terhadap antibiotik atau pernah divaksin gatal-gatal setelah divaksin, itu nanti setelah vaksinasi memang kita akan pantau setengah jam. Nah, jadi inilah manfaat vaksinasi COVID-19. Di sini ada yang mau ditanyakan? Mana tahu, ini udah hampir 9 bulan ibu ya. Nah, misal ibu kan belum vaksinasi pertama kan, misal nanti tanggal 15 ini vaksinasi pertama. Untuk kedua nanti kan udah patus kan. Nah, gitu gimana kan nggak vaksinasi ibu hamil lagi bisa, udah masuk vaksinasi ibu menyusui. Ya, jadi jangan pernah aku nggak hamil lagi nanti nggak bisa vaksin kedua, masih bisa. Menyusui. Iya, tapi udah jadi vaksin ibu menyusui. Ya. Ada yang mau ditanya ibu-ibu? Ada. Pak. Nah, terima kasih buat kesempatannya ya. Berjua-jua. Terima kasih buat kehadirannya ibu-ibu hamil di sini Bang. Kasih juga Bu Bidan udah dikumpulkan mobilnya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Nila Lestari Ginting, bidan dari Puskesmas Kota Bulu. Jadi di sini saya akan sedikit membawa penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Jadi di sini tadi saya bawa leaflet, nanti dibaca leafletnya, ya. Jadi dari tanggal 1 Agustus kemarin, surat edaran Kemenkes sudah menyatakan ibu hamil itu sudah bisa divaksinasi. Jadi jenis vaksin apa saja yang bisa diberikan pada ibu hamil? Kalau di Indonesia itu yang ada tersedia Sinovac, Pfizer, sama Moderna. Intervalnya kalau untuk Sinovac 28 hari dari vaksin pertama, Pfizer itu 21 hari dari vaksin pertama, Moderna sama dengan Sinovac 28 hari. Jadi apa saja manfaat vaksinasi pada ibu hamil? Jadi itu untuk memberikan kekebalan bagi tubuh yang pertama ya, terus sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kalau misalnya kita terkena COVID-19 dan sudah divaksin, itu efeknya tidak akan berat. Jadi juga sudah ada penelitian untuk vaksin Pfizer sama Moderna. Itu ibu-ibu yang sudah divaksin, itu memiliki bayi yang dilahirkan itu memiliki kekebalan terhadap COVID-19, itu sudah diteliti ya. Tapi memang untuk Sinovac belum ada ya. Nah, jadi vaksin juga untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Jadi syarat-syarat apa yang dipenuhi kalau mau untuk vaksinasi? Jadi itu usia kehamilannya harus di atas 13 minggu. 13 minggu itu berarti 3 bulan ke atas. Ya, nanti bisa juga konsultasi dulu, misalnya nggak yakin nih usia kehamilannya berapa,
nanti kita sebelum melaksanakan kegiatan vaksin nanti kan ada screening, daftar, nanti diperiksa tensinya, ditanya-tanya nanti sama petugas screeningnya. Jadi nanti di situ kita tahu berapa usia kehamilannya. Terus kalau dia memiliki kalau tekanan darahnya di atas 140 per 90 itu tidak bisa diberikan ya. Nanti kan di screening dulu sebelum diberikan vaksin. Terus untuk penderita penyakit jantung, asma DM, penyakit paru, HIV, hipertiroid, ginjal kronik, dan penyakit hati harus dalam kondisi terkontrol. Maksudnya gimana kondisi terkontrol? Penderita asma boleh divaksin, asal tidak dalam kondisi sesak pada saat divaksin. Nah, boleh, misalnya dia dari riwayat asma, tapi kalau dingin kambuh, waktu divaksin dia nggak sesak, sehat, boleh divaksin. Penderita gula atau DM juga bisa divaksin, asalkan sudah minum obat teratur dan KGD-nya tidak di atas 200, dan terkontrol masuk KGD-nya. Terus jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dokter. Ini autoimun maksudnya penyakit lupus. Kita kan nggak ada penyakit lupus ya. Saya keliling kayaknya Kota Bulu jarang sih. Terus jika memiliki riwayat alergi berat harus mendapatkan pemantauan khusus ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat alergi susah makan antibiotik gatal-gatal, jadi nanti setelah vaksinasi memang kita lakukan pemantauan 30 menit sebelum bisa dipulangkan ya. Nah, jadi kalau sudah divaksin udah bisa lepas masker, nggak boleh ya, tetap patuhi protokol 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi keramaian, membatasi mobilitas ya, apalagi lagi hamil ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa? Jadi kemarin kan aku sempat vaksin itu. Vaksinnya Coronavac. Kalau Ya, belum tahu sih Sinovac, Coronavac, Sinovac. Oh sama ya. Iya. Belum tahu kalau lagi hamil Itu gitu. tanggal berapa kemarin vaksinnya? Vaksinnya tanggal 29 30 paling. bulan 8. Bulan 8. Iya. Haid terakhirnya kapan? Oh, tadi bulan 8. Bulan 8 Bulan 9 baru nggak datang lagi. Tanggalnya bulan berapa? Tanggalnya itu estimasi 23 sih. Antara 2 sama 3 awal. Oh. Jadi ini udah ada USG sebelumnya? Udah, karena kemarin kan kita pas sudah tahu hamil sih langsung USG gitu. Terus kedua kalinya itu masih baik-baik aja sih. Kedua kalinya kita ke rumah sakit, pas di rumah sakit itu ada keluar darah pas Pas di kebetulan rumah di sakit situ, tuh. gitu. Pas ke toilet, nah tanya dokternya, katanya sih satu memang faktor kecapean karena memang kemarin itu abang lagi nggak di sini, jadi makan pupu kan lumayan berat. Jadi itu satu faktornya katanya, lagi sama karena divaksin mungkin gitu. Cuman di USG pada saat itu kan masih Tapi bagus. kondisinya masih bagus Bagus. katanya. Ini udah USG ketiga juga bagus kok katanya. Cuman mungkin maksudnya gimana itu lanjutannya kalau memang divaksin, apakah Mau istilahnya gimana untuk vaksin keduanya ya? iya Oh, betul. jadi kan nanti kita di tanggal 15 ini ada kegiatan untuk vaksinasi ibu hamil sama ibu menyusui ya. Kebetulan kemarin orang Evalina menyarankan untuk sekalian kegiatan USG. Nanti datang aja sekalian USG, ditanyain juga sama dokter objinnya. Kebetulan nanti datang dokter objinnya, bisa nggak untuk vaksin keduanya? Karena setelah ada keluhan itu udah tanya dokter objin lah, lebih bagusnya kan pantauan dokter objin. Itu sih. Datang nanti ya. Ada yang mau ditanya Bu? Enggak ya, pas ya. Udah. Terima kasih buat kesempatannya, Mujua. Iya. Jadi